Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Jadi di sini kelompok kita akan menjelaskan tentang activity based costing dan activity based management. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu ya. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Indra Polmasyanturi, nomor absen 15, dan saya Kumalasari Indah R, nomor absen 18, dan teman saya Sildan Maulana Ade, nomor absen 30. Pada kali ini kita akan membahas yang pertama, ABC dan ABM mengenai pengertian dan konsep dari ABC dan ABM. Yang kedua, tingkatan biaya, yaitu 4 level agregasi. Yang ketiga, pemicu biaya, tentang basis untuk mengalokasikan biaya overhead. Yang pertama yaitu activity based cost dan activity based management. Selama ini, kita menghitung besaran tarif FOH applied menggunakan predetermined rate. Rate diperoleh dengan rumus di samping. Predetermined rate sama dengan estimasi FOH per base. Driver apa yang dipakai? Dalam hal ini, driver atau patokan yang dipakai untuk menghitung tarif adalah instrumen yang berbanding lurus dengan volume produksi. Misalnya, direct labor hours, machine hours, percentage of DM cost, percentage of DL cost, output, dan lain-lain. Hal tersebut kerap kali menjadi masalah karena tidak semua biaya akurat terhadap volume produksi dan cocok dengan resource driver. Biaya FOH yang tidak terpengaruh ini akan tercatat sebagai fixed FOH cost. ABC System hadir sebagai jalan keluar untuk masalah tersebut. Biaya FOH dikategorikan berdasarkan aktivitasnya masing-masing. Driver yang dipakai menyelesaikan instrumen yang dapat mendefinisikan biaya tersebut. Instrumen ini dikenal dengan istilah activity driver. ABC adalah suatu sistem biaya di mana penganggaran, pencatatan, dan pelaporan FOH applied akan menggunakan cost driver atau patokan yang berorientasi pada aktivitas yang terjadi dalam satu departemen perusahaan dibanding dengan volume produksi. Selanjutnya, kita masuk pada topik aktivitas based management atau sering disingkat dengan ABM. ABM merupakan penggunaan informasi yang diperoleh dari ABC ataupun aktivitas based costing untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam hal ini, keputusan manajemen. Maksudnya, seperti yang kita tahu bahwa aktivitas based costing menyediakan informasi yang lebih akurat dan lebih detail terkait aktivitas apa saja yang terjadi selama proses produksi. Tentunya, dengan informasi tersebut akan mempengaruhi manajemen dalam membuat keputusan. Seperti yang kita tahu, dalam ABC terjadi perbedaan alokasi. Bisa dilihat dari cost unit yang berbeda antara common dan spesial jika menggunakan traditional costing versus ABC system. Dari cost unit ini, manajemen dapat menyesuaikan harga jual yang lebih akurat. Karena seperti yang juga kita telah tahu bahwa aktivitas based costing menyediakan informasi yang lebih akurat dan lebih detail terkait aktivitas yang terjadi selama proses produksi. Hal ini akan memungkinkan manajer untuk melakukan perbaikan produksi dan meningkatkan efisiensi karena alokasi biaya yang lebih akurat. Dengan informasi yang lebih akurat tersebut, manajemen dapat melihat aktivitas mana saja yang bersifat produktif dan aktivitas mana saja yang bersifatnya tidak produktif dan boros anggaran. Tentunya aktivitas yang bersifat tidak produktif ataupun boros anggaran, maka aktivitas tersebut akan di stop oleh pihak manajemen.
Maka dari itu, aktivitas based management sangat memerlukan informasi bagaimana suatu proses dikerjakan secara detail dan akurat. Selanjutnya, kita masuk pada topik pembahasan kedua, yaitu tingkatan biaya atau 4 level agregasi. Yang pertama, kita mengenal yang ada namanya unit level activity. Unit level activity merupakan aktivitas yang spesifik dikerjakan atau dibebankan untuk hanya satu departemen. Biasanya, aktivitas yang terjadi pada level ini merupakan main activity. Maksudnya main activity artinya banyak atau sedikitnya barang atau jasa yang diproduksi akan berpengaruh pada seberapa banyak aktivitas tersebut dilakukan. Nah, tentunya driver yang digunakan adalah resources driver. Contohnya adalah biaya bahan baku tidak langsung yang digunakan dalam aktivitas merakit pada assembly department dianggarkan menggunakan driver percentage of direct material cost. Selanjutnya kita mengenal yang namanya batch level activity. Batch level activity merupakan aktivitas yang dikerjakan oleh beberapa departemen yang memiliki kedekatan sifat biaya atau urutan dalam keseluruhan sistem produksi. Aktivitas pada level ini bukan merupakan kegiatan utama atau bukan merupakan main activity, yang artinya tidak terlalu berpengaruh pada perubahan volume produksi. Dan driver yang digunakan tentunya ialah activity driver. Contohnya, upah petugas untuk melakukan setup mesin pada mixing departemen dan cutting departemen yang memiliki jadwal serta kapasitas kerja yang sama dianggarkan menggunakan driver jumlah setup. Driver tersebut tentu tidak ada sangkut pautnya dengan volume produksi. Selanjutnya adalah product level activity. Product level activity ini merupakan aktivitas yang mempengaruhi seluruh departemen produksi yang ada di dalam gedung pabrik yang sama. Aktivitas ini semakin jauh dari main activity, sehingga activity driver pasti digunakan. Contoh pada level ini adalah biaya gaji desainer yang melakukan desainer produk yang dihasilkan oleh fasilitas produksi pabrik A, yang mana di dalamnya terdapat beberapa departemen produksi, yaitu cutting department dan assembly department. Biaya desain ini kemudian dianggarkan dengan driver berupa jumlah desain. Level yang terakhir adalah plan level activity. Plan level activity ini merupakan aktivitas yang mempengaruhi seluruh departemen yang ada dalam satu gedung pabrik yang sama. Bedanya dengan produk level, departemen yang dimaksud di sini adalah seluruh departemen. Artinya, termasuk di dalamnya adalah service dan production department. Aktivitas di wilayah ini sudah sangat general, hampir tidak terlihat aktivitas. Namun, biayanya terjadi dan dapat teridentifikasi. Contoh pada level ini adalah biaya depresiasi dari pabrik B, yang mana di dalamnya terdapat 3 unit production department dan 2 unit service department. Dianggarkan dengan driver berupa luas lantai. Selanjutnya kita memasuki topik yang ketiga, yaitu driver atau pemicu biaya. Driver ini merupakan basis untuk mengalokasikan overhead cost yang terdiri dari resource driver dan activity driver. Untuk resource driver ini merupakan basis untuk mengalokasikan biaya suatu sumber daya atau resource ke aktivitas yang menggunakan sumber daya tersebut. Analog di traditional costing, overhead cost dialokasikan berdasarkan jumlah pegawai atau luas bangunan yang merupakan sumber daya yang digunakan. Untuk activity driver, basis untuk mengalokasikan biaya suatu aktivitas ke produk-produk, pelanggan, atau objek biaya final lainnya yang merupakan kelanjutan resource driver. Terima kasih semuanya telah